Ya, luar biasa lagunya, Pimpin ke Kalvari. Oke, baik, kita akan lanjut bernyanyi lagu nomor 325, ayatnya yang kedua, 3 dan 4. 325, ayat 2, 3 dan 4. Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu pada aku kedukaan. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu tiap saat. Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu dalam segala keperluan. Tuhan menjagamu, kebutuhanmu yang sediakan. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu tiap saat. Tuhan dekat, Dia menjagamu, Tuhan menjagamu dalam pencobaan dunia. Tuhan menjagamu, sandarkan dirimu padanya. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu tiap saat. Tuhan dekat, Dia menjagamu. Ada amin? Amin. Tuhan menjagamu, Tuhan menjagamu. Kiranya tahun 2025 Tuhan masih menjaga kita dan masih lengkap seperti ini. Ada amin? Belum ada yang dipanggil pulang, tapi ada yang sudah rindu. Semua kita orang lahir baru pasti mempunyai merindukan sebuah kehidupan yang tenang. Tetapi kita terus memohon kepada Tuhan agar Dia masih memberikan kita umur lagi, sehingga kita masih berkumpul bersama-sama tanpa kehilangan satu orang pun dari antara kita. Amin. Luar biasa. Baik, kita bernyanyi lagu terakhir dan setelah ini akan masuk ke dalam pengenalan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Bridges Tobi. Saya dan dia kemarin sudah sepakat di rumahnya berkompidu. Pas saya kena hujan dari kantor kemarin, saya singgah di situ. Rupanya disambut dengan daging babi di kompidu. Nah, saya sudah diskusi bahwa kita tetap ada renungan malam hari ini. Memang Mami telepon saya, dia bilang hanya doa, tapi saya bilang Pak Tobi, kita puasa supaya kita ada acara, begitu. Ada acara renungan firman Tuhan biar iman kita makin bertumbuh. Jadi saya bilang nanti Pak Tobi tanggal 31, saya besok tanggal 1. Oleh karena itu kita bernyanyi lagu 309. 309 setelah lagu ini nanti saya persilakan kepada Pak Tobi untuk mengambil bagian di depan. Semakin dekat. 309. Ayo, semakin dekat. Di pelabuhan aman dan teduh,
Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi ini di penghujung tahun lama dan kita besok akan memasukkan tahun yang baru. Dan luar biasa lagu-lagunya semua, dan saya lihat tadi bahwa ternyata kalau ada salah musiknya, jemaahnya komen juga seperti itu. Tapi tidak apa-apa, itu hanya positif. Tapi salah satunya adalah kalau kita cara untuk memberitahukan itu harus dengan cara yang bijaksana juga, karena ketika dia lagi belajar untuk semangat bisa patahkan semangatnya seperti itu. Itulah sebabnya kalau di GBA Kabupaten Kupang itu, ini bukan mau menjatuhkan atau apa seperti itu. Caranya supaya seorang bisa dibangun adalah contohnya seperti Pak Gembala Daci, walaupun agak salah sedikit-sedikit, jemaahnya tidak koreksi dia, tetapi ada caranya. Nanti pulang baru dikasih tahu begitu. Amin Bapak Ibu. Begitu caranya. Nanti kalau kita begini terus-terus, kapan dia percaya gitu? Karena kita sendiri sudah bantah dia seperti itu. Makanya waktu kami mahasiswa di Grafik, ketika kami berdoa mau dobel, doanya mau salah cungkil balik, itu dikasih istilah tidak ada olok-olokan. Makanya sabu tidak maju-maju karena seperti itu. Amin Bapak Ibu. Nah, begitu. Jadi bukan tidak boleh dikasih tahu, boleh, tapi ada caranya. Amin. Oke, kita akan merenungkan firman Tuhan. Jadi kita sebagai manusia itu kadang bisa salah seperti itu. Nah, hanya awal-awalnya kita harus mulai belajar supaya semakin percaya diri. Untuk itu, saya ada pesan dari jemaat juga, ini satu hal yang positif juga karena ini secara pribadi. Tadi dikasih tahu bahwa ini lihat waktu ya supaya lebih enak kita ini katanya. Saya bilang itu bagus, itu saya bilang. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi di mana-mana itu kalau gereja yang lain saja kurang merenungkan firman Tuhan, lalu misalkan yang di sini kita tidak mau merenungkan firman Tuhan, itu hal yang kurang bijaksana seperti itu. Karena orang lain saja semangat, kenapa kita tidak semangat? Amin Bapak Ibu. Untuk itu saya mau bikin renungan seperti waktu kami di sekolah teologi, biasanya kami bangun pagi-pagi dan buat renungan sekitar jam-jam 4 seperti itu. Kami sudah bangun. Dan saya mempersingkat waktunya dan seperti renungan seperti itu saja. Jadi tidak terlalu lama. Coba kita renungkan firman Tuhan. Ini maksudnya supaya kita saling mengasihi, saling berubah. Ada komitmen ke depan bahwa kita makin memperbaiki diri kita. Coba kita lihat di Mazmur pasal 9. Mazmur pasal 9. Ayatnya yang kedua kita akan baca secara bersama-sama. Mazmur pasal 9 ayatnya yang kedua kita baca secara bersama-sama. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, kita akan membacanya secara bersama-sama. Mazmur pasal 9 ayat 2. Setelah itu yang ketiga kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Sekali lagi, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di penghujung tahun yang lama ini, kami semakin merenungkan kehidupan kami bahwa semakin tahun ini semakin meningkat, maka sisa hidup kami juga semakin berkurang ya Tuhan. Untuk itu, hidup kami yang sisa ini kami mempergunakan dengan baik untuk siap memperbaiki diri kami, untuk mau ditegur, mau dikasih tahu mana yang salah, mana yang benar, dan kami ada hati untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, berikan kami hikmat agar kami semakin rendah hati untuk mau mendengarkan firman Tuhan, dan di dalam hati kami bisa menerimanya dengan segenap hati kami. Kami berdoa untuk jemaat di tempat ini ya Tuhan. Maka jadi kita harus ada perenungan firman Tuhan, dan di sini dikatakan tadi bahwa saya lihat di sini ada simpatisan, ada Adi Rizky juga ya dari Kupang. Selamat malam. Bahkan untuk yang lain ya yang sebagai jemaat, bahkan ada kebenaran firman Tuhan pada waktu itu. Dan sebagai manusia, walaupun dia sudah diselamatkan, tetapi dia masih bisa jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia di sini waktu itu setelah dia jatuh ke dalam dosa dengan
istri Uria, itu Betseba. Dia di Mazmur pasal 51 itu dia menyadari dan dia mengakui segala dosanya di hadapan Tuhan karena dia telah terjatuh seperti itu. Mengakui dalam pengertian ini artinya dia menyesal atas dosanya begitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan di sini dikatakan bahwa aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka tema hari ini adalah kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita merenungkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, setelah manusia jatuh ke dalam dosa pada waktu itu, maka seharusnya manusia akan dicampakkan ke dalam neraka. Tapi Tuhan kasih kesempatan kepada manusia untuk berbalik, untuk bertobat kembali, dan kembali untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, maka karena cinta kasihnya sangat besar itulah sehingga Dia datang dari surga dan tempatnya yang Maha Kudus, datang ke dalam dunia yang penuh dosa, penuh penghinaan, penuh kejahatan. Dia rela datang ke dalam dunia ini. Dia rela datang menjelma menjadi manusia, kenakan daging dan dilahirkan dari seorang perawan yaitu namanya Maria. Untuk itu Bapak yang terkasih dalam Tuhan, sampai Dia dibesarkan dan Dia memberikan dirinya dihina, ditampele, diludahi, dicaci maki dan lain sebagainya. Dia rela. Mengapa begitu? Itu karena Dia mengasihi kita, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Untuk itu sebagai orang yang sungguh-sungguh merenungkan kasih Tuhan, seharusnya manusia merenungkan itu dan kita mengingat mahkota duri yang tertancap di kepalanya sampai berdarah-darah. Itu semua karena dosa kita. Kalau Dia tidak datang pada waktu itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, siapapun manusia di muka bumi ini akan berakhir di neraka. Dan di neraka itu ada api yang tidak bisa dipadamkan, dan api itu akan membakar manusia. Dan manusia dikasih tahu oleh kita bahwa bukan seperti ayam potong atau ayam kampung, kalau mati dikubur selesai, bukan. Manusia dikubur seperti hari ini, setelah dikubur baru mati. Perbuatan Tuhan yang paling ajaib yang daud rasakan adalah perbuatan itu yang ajaib adalah keselamatan yang telah Dia persiapkan di atas kayu salib, supaya manusia tidak binasa, supaya orang-orang yang datang padanya ada jaminan untuk kasih masuk ke tempatnya yang mulia, yaitu tempatnya di surga yang sudah disediakan saat ini. Kita mendengarkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Untuk itu kita datang ke gereja bukan hanya sekedar formalitas. Kita datang ke gereja misalnya ada salah, koreksi salah antara salah satu dengan yang lain, bukan seperti ini. Tetapi kita datang ke gereja siap memperbaiki diri kita. Ada hati kita mau berubah. Walaupun bisa jatuh dalam dosa, kita bisa cekcokan, bisa marah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, orang yang sudah diselamatkan masih bisa berbantah-bantahan, masih bisa tidak cocok. Makanya ke-12 murid juga ada yang tidak cocok mereka. Tetapi mereka perbaiki diri mereka. Mereka menyesali lagi, Tuhan, saya sudah diselamatkan. Saya sudah tahu Engkau mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa saya. Maka karena itu, saya mau memperbaiki diri saya. Saya tidak mau dendam. Saya harus menyesal atas segala kesalahan yang saya perbuat. Dan kemudian saya siap memperbaiki diri saya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, itu yang dilakukan oleh rasul-rasul, itu yang dilakukan oleh jemaat-jemaat pada waktu itu. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau ada cekcokan di antara kita jemaat misalnya begitu, jadi itu tidak boleh ditingkatkan sampai besok, lusa, tahun depan, kemudian ada tingkat-tingkat tertentu. Itu tidak boleh. Itu artinya beranak cucu dosa di dalam diri kita kalau kita semakin kumpulkan semua apa yang kita perbuat. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak mau seperti gereja-gereja yang lain. Kita tidak mau bahwa nanti pada akhir tahun yang baru datang berkumpul semua full gereja dan datang untuk saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Bukan seperti itu. Orang yang sudah diselamatkan, ketika dia sudah cekcokan dengan orang lain, ya boleh dia marah pada saat ini. Katanya kata Alkitab, Efesus 4 ayat 26, jangan marah sampai matahari terbenam. Artinya berarti ada satu titik di mana kita boleh marah. Kalau orang salah, kita tegur dia dengan baik-baik. Kalau dia tidak mau, lalu misalnya kita marah dengan dia. Tetapi tidak boleh katanya sampai matahari terbenam. Artinya tidak boleh simpan sampai besok lusa, sampai minggu depan, sampai bulan depan, sampai tahun depan. Itu tidak boleh. Makanya bilang jangan sampai matahari terbenam. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu di sini katanya sekali lagi, aku mau mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan
perbuatan yang ajaib. Jadi perbuatan Tuhan itulah yang merubah kehidupannya itu untuk ketika ada salah dia menyesal dan dia saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus pada waktu itu. Ini adalah salah satu contoh. Petrus bilang, ada orang yang berbuat salah kepada saya 7. Katanya ini satu hari itu dia 7 kali buat salah. Lalu Petrus tanya, kata Petrus, berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah padaku? Kata Petrus, 7 kali? Tidak, Tuhan bilang 70 kali 7 kali. Hitung sudah. Artinya, kalau misalnya 77 kali itu sudah bisa sampai malam, besok baru lagi gitu. Jadi artinya Tuhan mau kasih tahu kepada Petrus, hey, siapapun yang buat salah padamu hari ini, tidak ada batasnya kamu maafkan dia hari ini. Dia mau misalnya 10 kali ini 100 kali salah, dia datang minta maaf, oke kan? Maafkan kesalahan. Nah, itu maksudnya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi ini diajarkan supaya katanya karena kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Amin Bapak Ibu. Nah, terkadang sebagai manusia bisa kita cekcokan seperti saya bilang tadi, tetapi justru dengan cekcokan itu bukan semakin kita saling menggigit antara satu dengan yang lain, semakin tidak suka antara satu dengan yang lain, dan kemudian kita simpan hari ini saya tidak suka dengan dia. Besok lagi saya kan masih ada masalahnya dalam besok kan, belum lah, nanti lagi, belum lah, nanti lagi. Itu sudah memperanakan dosanya di dalam diri. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu yang mau dihindari oleh si pemasmur ini, si Daud ini Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi untuk itu kalau misalkan hari ini kita misalnya masalah lalu kita simpan, belum lah, nanti minggu depan, belum, kalau tidak cocok lagi nanti dia bulan depan, belum, ya tahun depan. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau begitu konsepnya apa bedanya kita dengan gereja yang lain? Apa bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi jangankan perbuatan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Saya ini ngomong ini untuk kita semua supaya juga di tahun yang baru ini kita semakin memperbaiki diri kita, termasuk saya juga begitu. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk itu artinya ketika kita ada berbuat salah seperti itu, maka kita harus menyadari betapa kasih Tuhan yang begitu besar, yang sangat ajaib telah menyelesaikan dosa saya. Dia memberikan kasihnya untuk saya, sehingga saya diampuninya karena kasih. Nah, kata Kolose pasal 3 ayat 13 katanya, engkau juga harus mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni. Maka kita harus mengampuni orang. Coba kita lihat dulu. Kolose pasal 3. Nah, itu coba kita lihat. Kolose pasal 3 ayat 13. Jadi ini saya berbicara tentang perbuatan. Nah, tentang perkataan nanti saya kasih tahu lagi itu seperti apa. Jadi coba kita lihat di Efesus di Kolose pasal 3 ayat 13. Kolose pasal 3. Kenapa alasan kita mengampuni orang lain, mengasihi orang lain itu karena apa? Coba kita lihat. Kolose pasal 3 ayat 13 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat juga demikian. Artinya kita harus mengampuni orang lain karena Tuhan sudah mengampuni. Maka kata Tuhan, lakukan kedua hukum Tuhan. Kasih Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan dengan segenap akalmu. Itu yang pertama. Hukum yang kedua adalah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kalau ada dendam di dalam diri kita, itu adalah manusia yang di luar Tuhan menurut Alkitab. Hanya mulutnya saja yang berada di dalam Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Makanya di dalam Matius pasal 15 ayat 6 sampai 8 dikatakan bahwa bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada-Ku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah berita manusia. Jadi ada orang yang memuliakan Tuhan dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripada-Ku. Dari mana kita lihat bahwa dia memuliakan Tuhan dengan bibirnya? Di gereja dia rohani. Oh iya, aduh baru kelihatan lagi. Aduh,
sudah kami sekali. Di dalam gereja rohani sekali. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Bernyanyi di gereja sampai nangis-nangis. Tuhan, kasih-Mu yang begitu besar. Kemudian sampai meraung-raung, sampai dia menangis. Yesus kawan yang sejati. Katanya, Yesus kawan yang sejati, dan dia merenungkan kasih Tuhan katanya. Waktu di gereja. Dan dia bilang, ya saya siap mengampuni, saya siap mengasihi. Dia bilang, haleluya. Nanti setelah itu saya berubah, dia bilang, haleluya. Lupa yang tadi di gereja, sampai di rumah jadi haleluya. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan Daud tidak ingin kita seperti itu. Makanya Daud bilang, aku mengucap syukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dan aku mau menceritakan perbuatannya yang ajaib. Yaitu perbuatannya yang telah menyediakan keselamatan bagi kita di atas kayu salib. Ini berbicara tentang perbuatan yang saya katakan. Nah, berbicara tentang perkataan, jangan coba-coba Bapak bilang, oh saya sudah selamat, jadi saya ya lemparkan aja kata-kata membuat orang tersakiti. Itu tidak boleh. Karena itu hal yang membuat dia tersakiti, dan kemudian dia tidak suka dengan kita, hari ini dia tidak suka, besok tidak suka, lusa tidak suka. Akhirnya dia simpan dendam, apalagi gereja-gereja tidak layak Bapak. Itu bisa jadi. Jangankan itu Bapak Ibu, jangan sampai lagi. Makanya kadang-kadang juga saya juga bisa marah, tapi setelah itu saya lebih marah ke Tuhan. Ini bagaimana? Jadi saya menangis Bapak Ibu, kasih dalam Tuhan. Kalau saya tidak marah, sebagai manusia kita bisa marah. Kita pikir, coba kita lihat dulu. Kalau membuat sakit saudara kita, itu juga berbuat dosa. Coba kita lihat 1 Korintus pasal 8 ayat 12. Saya baca-baca itu, saya temukan, saya simpan. Oh ini gimana ayatnya? Coba kita lihat 1 Korintus 8. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Jadi jangan pikir dengan perkataan kita tidak berdosa. Itu berdosa. Tapi kalau dia salah, dia berontak lalu saya marah dengan dia, saya berdosa tak terhadap Tuhan? Tidak. Kalau dia salah. Tapi kalau dia tidak salah lalu tambah-tambah untuk sampai kasih kata-kata yang buat dia sampai tidak suka dengan kita, itu juga bisa berdosa. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, artinya saya ingin kita merenungkan ini semua supaya kita juga kadang-kadang begini, kalau kita marah itu kadang-kadang kita bisa dikontrol oleh kemarahan kita karena kita lupa berdoa. Jadi kalau kita sudah marah, ya kita siap buat ini berdoa supaya amarahnya bisa reda dan kemudian bisa tenang lagi seperti itu. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi kalau orang yang tidak lahir baru, yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan menilai kita bahwa ketika kita marah, katanya GBIA, katanya doktrinnya paling benar, modelnya seperti itu. Akhirnya dia tidak mau mendengarkan Injil yang kita sampaikan. Begitu. Nah jadi kita harus menjaga sikap kita, entah perbuatan kita, kata-kata kita itu memang juga kata Tuhan. Coba kita lihat Kolose pasal 3 lagi ayat 17. Nah dalam perkataan itu harus mengucap syukur dengan kata-kata yang mengucap syukur kepada Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 17 itu dikasih tahu caranya. Coba kita lihat Kolose pasal 3 ayat 17, kita baca secara bersama-sama. Setelah itu yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 17. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi katanya dalam segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan. Jadi dua-duanya satu paket. Itu dijaga seperti itu. Nah jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu kita harus saling menghargai, menghormati antara satu dengan yang lain. Terlebih-lebih saya baca tadi Imamat pasal yang ke-19 dikatakan bahwa yang beruban itu harus dihormati. Bukan cuma dia sih, tetapi dia sebagai orang tua juga harus dihormati juga begitu. Kalau misalnya dia
tidak terlalu berlebihan. Misalnya kita kasih tahu apa dia melawan, kita kasih tahu apa dia melawan, lalu tidak ada cara lain. Maka kita harus kasih dia sadar juga, kita marah dia sekali-sekali. Tapi jangan dendam dengan dia, supaya dia tahu bahwa ternyata saya salah. Kadang-kadang kalau tidak dikasih teguran begitu juga dia tidak sadar. Mungkin saya salah, makanya dia marah. Saya kan orang tua. Nah, coba kita lihat dulu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita lihat imamat. Yang beruban itu ya perlu dihormati. Begitu. Coba kita lihat imamat pasal 19. Saya baca-baca lagi tadi. Coba kita lihat. Imamat pasal 19 ayat 32. Saya ingat ayatnya. Imamat pasal yang ke 19 ayat 32 kita baca secara bersama-sama. Karena itu bukti kita takut akan Tuhan. Begitu, coba kita lihat. Imamat pasal 19 ayat 32. 1, 2, 3. Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubahan, dan engkau harus menaruh hormat kepada orang tua, dan engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Jadi menghormati orang yang tua. Nah sekarang kalau Bapak Ibu pergi ke lapangan, pernah nggak kalau lihat orang yang sudah tua, sudah kotor-kotor, sudah dodole, lalu ada dia lewat, naik ini bagaimana yang seperti itu? Itu tidak boleh, karena itu artinya kita sudah menghina ciptaan Tuhan. Dan katanya kalau menghina manusia itu sama dengan menghina penciptanya menurut Amsal. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi kelakuan kita itu, saya tidak pernah tidak hargai orang, tapi walaupun mungkin orang merasa, kadang-kadang orang berpikir begini, kalau dia ini maju, misalnya dalam pelayanan, saya perlu hargai. Kalau dia tidak maju, ya tidak terlalu perlu, kasih kurang saja. Cara menghargai bukan seperti itu, bukan dia seperti itu. Berarti kalau begitu, bagaimana dengan Yeremia yang dia tidak selesaikan banyak orang, keluarganya dan orang dia, itu tidak perlu dihargai, hamba Tuhan. Bukan seperti itu. Caranya adalah tidak boleh membedakan antara hamba Tuhan antara satu dengan yang lain. Itu kita berdosa, karena mereka sama-sama melayani, menjaga atas jiwa kita. Ini saya kasih tahu kepada kita semua. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, jangan berpikir begini. Kadang-kadang juga begini. Kalau di dalam gereja dia sebagai pemimpin kita hargai. Nanti setelah di luar tidak perlu. Karena dia ya masih kecil dari saya. Itu tidak boleh. Makanya kata kita, jangan menganggap mereka karena itu mudah. Diomong di Timotius Bapak. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu caranya menurut Alkitab, cara menghargainya menjawab dengan kita begitu. Mengenai saudara-saudara seiman, 1 Timotius 5 ayat 1 dan 2 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Jadi di sini lengkap. Jadi kalau orang yang perempuan yang tua itu sebagai ibu kita, yang muda sebagai saudara. Jadi kita saling menghargai antara satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kalau Bapak Ibu melihat orang-orang lain yang di luar itu, kita tidak mau seperti gereja-gereja yang lain. Hanya sekedar sudah katanya setelah kita sudah diselamatkan lalu kita enak-enak aja yang kita ucapkan segala macam. Itu tidak boleh. Kita kadang-kadang kita terjatuh juga, tapi kita harus koreksi bahwa ini saya sudah salah sih. Saya harus memperbaiki diri saya supaya semakin hari juga semakin menyenangkan hari Tuhan seperti itu. Nah, salah satu ayat yang menggetarkan hati kita, coba kita lihat. Kenapa saya katakan tadi semua kata-kata itu dipertanggungjawab di hadapan Tuhan menurut Matius pasal 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36 kita baca secara bersama-sama. Matius pasal 12 ayat 36 dan 37 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan
dan berburuk caranya pula engkau akan dihukum. Jadi kata-kata kita diberi pertanggungjawab ya Tuhan. Bisa jadi juga kita ya memang dengan tindakan kita, perkataan kita, makanya kan disuruh di sini kan begini. Ya usahakan harus lebih baik lagi supaya dia bisa melihat kesaksiannya supaya bagus, supaya bisa diselamatkan gitu. Kalau misalnya kita marah-marah sampai memberontak, jangan sampai kita GBA sampai ada pergerakan untuk pukul orang. Itu sudah sangat bahaya. Itu ada pendisiplinan jemaah kalau sampai pukul orang. Oke. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, nah untuk itu kita siap mengoreksi diri kita. Jadi kita tidak mau seperti orang-orang yang di luar sana bahwa sebentar berkelahi, sebentar ada fitnah, sebentar ada cekcokan, lalu maunya baku pukul, mau baku bunuh. Itu tidak boleh. Amin Bapak Ibu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu katanya jangan anggap enteng begini. Kalau kita sudah diselamatkan, jangan anggap enteng bahwa kita akan diselamatkan terus. Bisa jadi pada akhirnya kita tidak diselamatkan. Menurut Alkitab coba kita lihat. Yakobus pasal 1 ayat 15. Jangan sampai kita pikir kita sudah diselamatkan baru dengan perkataan kita membiasakan diri dengan perbuatan kita, lalu kita ini begitu. Coba kita lihat. Lalu kita ya senang-senang. Ya awal-awalnya kan biasa-biasa saja. Lama-lama jadi luar biasa, lama-lama jadi luar binasa seperti itu. Coba kita lihat di Yakobus pasal 1 ayat yang ke-15, kita baca secara bersama-sama. Ini dosa dari perbuatan itu bisa tinggalkan iman yang benar. Yakobus pasal 1 ayat 15, kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi dari perbuatan itu ada dosa. Setelah dosa itu dia dibiasakan, dia akan matang. Artinya kalau matang itu, kalau buah-buahan itu dari mudanya lama-lama dia matang. Kalau masa salutnya itu memea, setelah itu nanti akan ada maut, kematian. Untuk itu jangan dibiasakan. Nah jadi kalau ada misalnya persekutuan jemaat, itu sebenarnya salah satu pergumulan doa kita. Itu jangan diabaikan. Ya kita harus saling mengingatkan antara satu dengan yang lain. Dan tidak boleh kalau diingatkan lalu bilang, dia aja gak datang. Bukan begitu. Kalau saling koreksi misalnya gini, dia tidak datang hari Rabu. Lalu misalnya gini satu bilang, dia juga tidak datang kok. Saling itu nanti yang akan membuat kita justru kalau ada yang ingatkan kita senang. Betul kayak saya pergi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jadi siap memperbaiki diri kita. Salah satu contoh yang siap diperbaiki dirinya adalah Paulus. Dulu sebelum dia diselamatkan, dia membunuh orang, dia cari orang-orang Kristen, dia tangkap dan masukkan ke dalam penjara. Yang sadisnya dia tangkap dan bunuh mereka. Setelah dia ditangkap oleh Tuhan ditamperi, dia sadar bahwa kuasa Tuhan lebih dahsyat, lebih besar. Maka dia menyadari bahwa ternyata ada perbuatan Tuhan yang ajaib, itu memberikan kasihnya, sehingga hidupnya berubah. Yang tadi membunuh orang, tapi dia serahkan dirinya untuk dibunuh. Yang tadi dia itu membenci orang, sekarang mengasihi orang sampai rela dirinya dibunuh. Jadi seharusnya kita juga ya seperti itu begitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita diskusi, misalnya ada kesalahan jemaat, kita diskusi. Ya kita diskusi kita jemaat dengan jemaat. Jangan kasih tahu kepada yang lain yang bukan jemaat. Nanti dia akan provokasi. Artinya ini akan pendidik supaya kita semakin berusaha. Dan akhirnya kita menggenapi ayat ini. Coba kita lihat ini terakhir. Galatia pasal. Coba kita lihat Galatia. Kita tidak mau seperti yang lain-lain. Coba kita lihat. Galatia pasalnya yang kelima di sini. Galatia pasal 5 ayat 15. Kita tidak mau menggenapi ayat ini. Galatia pasal 5 ayat 15. Galatia pasal 5 ayat 15 kita baca secara bersama-sama. Galatia pasal 5 ayat 15 kita baca secara bersama-sama.
1, 2, 3. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah ini, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Jadi ini dikasih tahu jawabannya di sini katanya. Janganlah kamu saling menggigit dan saling menelan. Kalau orang sudah emosi itu, waduh, lama-lama saya telan kamu. Saya telan kamu. Saya sudah emosi. Saya sudah marah. Dia mau telan orang. Dia mau gigit orang. Tahu kalau anjing itu kalau berkelahi, dia gigit sampai telinga putus. Itu maksudnya. Jadi kita tidak mau seperti itu. Nah, tetapi yang perlu diingat oleh orang Kristen hari ini kesimpulannya harus kita ingat ini terus-menerus kesimpulannya. Filipi pasal 4 ayat ke-8. Ini tidak boleh dilupakan oleh kita karena kita sudah bukan karena cuma mau masuk tahun yang baru, tetapi tahun yang baru mengingatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baru, tinggalkan hal yang lama, dan kemudian kita merenungkan perbuatan kita semakin maju. Hari ini saya lebih baik, besok lebih baik dari hari ini. Lusa lebih baik, besok dari besok. Coba kita lihat Filipi 4 ayat 8, kita baca secara bersama-sama. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Jadi jangan ada yang membeda-bedakan, jangan ada yang kurang kasih terhadap satu dengan yang lain, tetapi saling mengasihi, saling mendahului dalam memberi hormat. Filipi 4 ayat 8 kita baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadinya katanya biar saya baca di sini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, mau Tuhan melakukan yang benar. Semua yang mulia, artinya yang baik-baik. Semua yang mulia, katanya semua yang manis, artinya yang nikmat, yang enak. Ya, yang enak itu harus yang baik. Kesaksian kita begitu, yang enak, yang mulia. Semua yang adil, jadi harus adil. Jangan bilang bahwa ini kan bukan bagian keluarga saya, jadi saya tidak usah terlalu sayang. Nah, itu tidak adil namanya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangankan itu. Ini Alkitab ini berbicara semakin banyak hal. Semua ilmu pengetahuan itu berasal daripada Alkitab. Kamu mau medis ada, mau pengacara ada. Jangan menerima suap dan membela orang dengan memutar fakta. Itu tempat bahasa kuliah itu. Saya, ini jadi pengacara yang paling hebat dari pengacara di muka bumi ini adalah Tuhan Yesus. Dan kemudian kata kita, Salomo adalah salah satu pengacara yang terhebat. Karena katanya tidak ada yang lebih berhikmat sebelum Salomo dan sesudah Salomo. Waktu dia, saya ceritakan sedikit, waktu ada perempuan yang tidak punya suami, mereka punya anak dua orang. Nah, dan kemudian mereka tidur sama-sama, ini janda dua-dua ini ya. Tidak ada suami, tapi anak di rumah dua-dua. Lalu kemudian dia bully itu istri yang satunya dan kemudian tempel anaknya dan meninggal. Dia bangun tengah malam. Setelah bangun tengah malam, baru dia tukar anaknya yang meninggal, tapi dia kasih ibu yang satu. Lalu dia ambil yang hidupnya jadi anak dia. Kan ini kan masih merah-merah. Jadi ketika kita banding-banding kita tidak tahu begitu. Jadi pada saat paginya mungkin ini agak tahu juga itu ibunya dibilang, wah kayaknya ini bukan anak saya ini. Sudah meninggal, ini modelnya bukan anak saya ini. Akhirnya mereka bertengkar, katanya kita bawa dia hadapan raja. Itu Salomo. Pada saat dibawa di situ, dia bilang, ini anak saya, kata yang satu. Dia bilang, ini anak saya. Oh, ini anak saya. Dan katanya Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, semua yang lain tidak ada jawaban prajurit-prajurit. Tetapi Salomo bilang, oke, kalau begitu, sekarang. Jadi dia pengacara yang paling terhebat. Nah, jadi dia bilang, sekarang ini anak buat tolong. Ambil pedang dari situ, kalau begitu supaya adil. Ambil pedangnya dan taruh anak ini di sini, biar saya potong bagi dua. Kamu sepotong, kamu sepotong. Mau nggak? Dia pancing supaya tahu mana yang bukan ibunya, mana yang ibunya. Ternyata yang bukan ibunya dia bilang apa? Dia terpancing. Jadi dia bilang, ya silakan potong aja nggak apa-apa. Supaya dia tahu ternyata kamu bukan ibunya. Masa kamu rela anak kamu dipotong?
dia bilang, oke nak, silakan ambil itu anak. Karena dia tahu bahwa kalau dia mati nanti dia masih bisa lihat anaknya. Dan selalu melihat, oh ternyata dia rela kasih, seperti dia tidak rela anaknya mati. Dan kemudian kalau dia masih hidup kan dia bisa pergi lihat-lihat, walaupun dia akui biar anaknya hidup. Daripada dia dipotong mati. Jadi selalu bilang, kamu bukan ibunya, sekarang bukan anak kamu. Dia tahu, coba kalau pengacara, tahu nggak kalau misalnya yang seperti itu? Nah, Bapak itu yang terkasih dalam Tuhan. Nah, untuk itu semua dibicarakan. Nah, karena begitu kita ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita pikirkan semua tadi yang mulia, yang suci dan yang benar semuanya itu tadi. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sekedar mendengar lalu berlalu begitu saja dan tidak melakukannya. Itu kita berdusta di hadapan Tuhan. Amin. Baik, kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, di penghujung tahun yang lama ini kami merenungkan bahwa kasih Tuhan sangat luar biasa di dalam kehidupan kami setelah kami diselamatkan. Sebelum kami diselamatkan memang kami tidak tahu betapa besar kasih Tuhan. Setelah kami sudah diselamatkan, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setuju bahwa Engkau telah mati tersalib menanggung segala dosa kami, maka kami mulai menyadari kasih Tuhan sangat besar bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, kami tidak mau seperti Kristen yang lain, seperti agama-agama yang lain yang hanya sekedar bibir yang berkata, tetapi tindakan hati kami tidak ada perubahan. Jikalau kami berbuat salah, dosa yang kami berbuat, Tuhan tegur kami, berikan solusi bagi kami agar kami berubah hari demi hari. Untuk jemaat di tempat ini, bahkan untuk simpatisan, agar kami siap dengan rendah hati, siap memperbaiki diri kami hari demi hari. Ini doa kami, ini harapan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik, selamat malam untuk kita semua. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Ro. Langsung. Oke, untuk karena tidak ada acara yang lain lagi, kita langsung doa makan seperti itu. Minta Bapak Wele untuk pimpin kita dalam doa makan, supaya kita langsung doa makan dan kita istirahat sebentar dulu. Oke, depan boleh. Mari kita tunduk hati kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus, kami sangat bersyukur kepadamu di saat malam hari ini. Kami sudah dihantar oleh Tuhan untuk kami berkumpul berjemaat di tempat ini hari ini, di penghujung tahun hari ini. Bapa, kami tahu dan kami merasakan dengan kedatangan firman yang diberikan oleh hamba-Mu bagi kami. Kami merasa kuat karena kami ditegur dan diajar oleh kebenaran-Mu hari ini. Biarlah sifat-sifat kami, tingkah laku kami di mana sepanjang tahun kami tetap mempraktikkan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu. Biarlah hari ini kami tenggelamkan dengan tahun yang lama. Ya Bapa ya Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, ajarlah kami Tuhan setiap hari, agar kami hari demi hari kami tetap merubah hidup kami akan menjadi sebuah hidup yang berguna dan berfaedah di mata-Mu. Bapa, hari ini kami jemaat-Mu di tempat ini, kami akan menikmati berkat yang sudah disediakan oleh kami, nikmati secara bersama pada kesempatan ini. Sebelum kami menikmati berkat yang sudah disediakan, mari Tuhan memberkati kami agar lewat makanan dan minuman yang akan kami nikmati, biarlah kami mendapat kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami.
Berkati kami semua ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.